Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak semua orang itu punya feel, ya, punya rasa, punya passion, punya semangat, punya spirit, ya. Enggak semua tuh. Enggak semua orang kemudian punya belief, punya keyakinan, punya kepercayaan diri, ya, punya apa ya? Iman, tauhid yang membuat dia percaya bahwa dia bisa menyelesaikan masalah, bisa mencapai hajat yang diinginkan dengan izin Allah dan bantuan Allah, bisa kaya dalam keadaan soleh. Mereka diundang oleh teman-teman untuk memberikan motivasi. Dulu enggak, kita nyamperin. Kira-kira mungkin 10 tahun yang lalu lah, 7 sampai 10 tahun yang lalu. Saya turun, saya ngucap salam, "Assalamualaikum Mas." Terus dia liatin, "Waalaikumsalam." Terus saya tanya, "Mas, pernah nggak dapat duit atau megang duit atau punya duit $100.000? $100.000. Dia ketawa. "Dolar aja saya belum pernah lihat." Ya. $1 itu 10.000 lah. Jadi kalau 100.000 itu 1 miliar. Oh, belum pernah Pak. Ente mau nggak? "Ya maulah," kata dia. "Oke, bisa lah." "Bisa." "Gimana caranya Pak?" "Pertama, ente nggak pernah kepikiran kan bisa punya duit banyak." Nah itu dia. Ini bagian dari feel nih. Nggak pernah kepikiran. Seorang yang ngontrak gitu ya, nggak pernah kepikiran bahwa dia bakal punya rumah gitu. Ya bagus sih, sabar dijalanin aja gitu. Menurut saya ini juga kurang cakep gitu. Untuk hidup di dunia ini kan juga perlu motivasi gitu. Orang yang nggak punya motor, nggak pernah
nggak pernah kepikiran bahwa dia kemudian bisa punya motor, kemudian bisa punya mobil, bisa membahagiakan istrinya, anaknya, walaupun bukan di harta kebahagiaan itu. Ya saya bilang nih sama orang ini, ente mungkin nggak kepikiran aja, ya nggak pernah kelintas, mungkin karena keadaan ente kali mas. Iya kali. Nah sekarang ente punya nggak belief nih, keyakinan bahwa ente bakal jadi orang sukses? Enggak pak. Asli bener saya bilang, nggak semua orang bener, nggak semua orang. Ada yang udah dikasih kesempatan, dia mundur karena dia merasa nggak mungkin itu. Contoh, orang pagi siang sore malam berdoa nih supaya bisa punya rumah, oke? Tiba-tiba pada saat dia lagi sulit, butuh duit buat anaknya sekolah, butuh duit buat anaknya kuliah, butuh duit buat bayar angsuran motor, dan semuanya nggak ada duit, belanja juga lagi kempes, tiba-tiba pintu kontrakan diketok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Orang ini yang sudah berdoa sekian lama supaya bisa punya rumah, kemudian buka pintu. Waalaikumsalam. Bapak, masuk pak, nggak usah di sini aja. Saya mau nanya, ini mau dijual kontrakan saya. Gimana kalau ente beli? Beliefnya nggak ada gitu, karena lagi lemah posisinya. Ya Allah pak, saya ini lagi susah. Padahal tuh kesempatan udah dibuka, Allah udah percaya sama dia, makanya ditawarin ke dia. Orang yang punya rumah pun percaya sama dia, makanya ditawarin ke dia. Dia yang nggak punya beli, nggak ngefeel. Gimana dia punya? Si tukang rumput ini saya motivasi. Coba ente tiap subuh, zuhur, asar, maghrib, isya di masjid. Tambahin duha, tambahin tahajud. Qobliyah, ba'diyah. Setiap waktu sholat ente doa sama Allah. Ya Allah, saya pengen punya duit tuh $100.000. Kasih tahu sama Allah. Untuk apa tuh duit? Untuk pergi haji, untuk mungkin haji ibu, bapak, mungkin haji istri, pergi haji bareng. Untuk umroh, untuk bangun madrasah kecil. Untuk bangun musola kecil. Minta sama Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Saya nggak tahu dah tuh apakah kalimat itu dimengerti sama dia dan apakah dia menjalankan, saya nggak paham. Yang jelas saya tinggal. Dengan izin Allah ini cerita, bukan berarti mengagungkan siapa-siapa, sekali lagi tidak. Tapi benar, di urusan feel, di urusan belief, di urusan read, ini saya jualan buku nih. Ya emang benar, harus beli nih, harus baca, benar. Ini penting. Merasa penting gak sama buku ini? Tergantung Anda. Kalau merasa penting sama nih buku, ya di mana nyarinya tuh? Insya Allah lah, itu udah mulai muncul tuh feel-nya. Nanti ada belief-nya, ada reach-nya deh. Di urusan penyakit, Anda punya nggak belief? Oh insya Allah nih penyakit bisa sembuh, maka reach-nya itu kesembuhan. Di urusan jodoh, Anda nggak nge-feel-nya. Ada orang yang nggak merasa masalah gitu loh. Ya emang kenapa? Kalau gua nggak kawin emang kenapa? Feel-nya nggak muncul. Kalau feel-nya udah bisa muncul begini loh. Tak dikasih tahu sampai kemudian netes. Iya bener ya. Nggak kepikiran sama saya. Habis itu dibangun belief-nya. Habis itu kemudian reach-nya apa? Reach-nya adalah dia punya jodoh. Besok dia punya anak. Udah anak di atas pundak begini. Ke masjid subhanallah. Udah bisa muter-muterin anaknya kaki tangannya begini. Nah itu reach tuh. Reach-nya dia tuh anak. Buat orang yang punya utang, feel-nya di mana dia? Orang ngerasanya nggak bisa bayar melulu. Padahal dengan satu tepokan aja gitu. Nah buku ini akan menepok Anda semua nih. Punya pundak, akan menjadi penguat di dada Anda semua insya Allah. Mudah-mudahan dengan izin Allah. Anda nge-feel aja, oh ini bakalan bisa nih lunas insya Allah. Habis itu believe, punya keyakinan. Habis itu reach dah. Ya? Nih tadi salah ya, ini believe nih muncul. Utangnya bisa beres gitu. Nah habis itu reach. Reach-nya ya utang lunas. Buat teman-teman yang pengen pergi haji, kan kadang-kadang nggak muncul feel-nya bos. Betul nggak? Nggak tuh ngelihat orang seliburan pergi haji, umroh segala macam. Enggak, kadang-kadang nggak tergerak juga gitu. Ya biasa aja. Tapi ada orang-orang yang muncul feel-nya. Asal ngeliat orang yang pada pakai putih-putih, ya Allah dia netes air mata. Ya kapan gue jadi yang diantar? Gue ngantar melulu. Kapan gue yang ngebagiin oleh-oleh ke Mekah ini, oleh-oleh dari Mekah. Ini yang dibagi melulu. Habis itu kemudian muncul belief-nya. Muncul kemudian reach-nya. Reach-nya dalam hal ini dia pergi ke Mekah dan Madinah.
untuk menunaikan ibadah haji atau umrah. Allah. Si tukang rumput saya tinggal. Begitu saya tinggal, lama gitu nggak ketemu. Terus kemudian kita punya program nih. Punya program mau bangun rumah sakit gratis. Mau bangun sekolah gratis. Mau bangun masjid-masjid tahfiz di seluruh Indonesia. Tahu nggak saudara? Siapa salah satu donatur yang mendatangi kami? Dialah tukang rumput yang ketika dikasih tahu, Mas, bisa, kebayang nggak main ente bakal megang, bakal lihat, bakal punya $100.000. Dia jawab, dolar ya aja saya nggak pernah ngelihat. Tiba-tiba datang sekian tahun kemudian. Ustaz, masih ingat saya? Ya lupa dong. Lupa lah. Ternyata dia ingat itu. Kita masuk di TV, dia ini yang pernah datang, ini yang motivasi saya. Beliefnya dapat. Feel-nya muncul. Dan dia becoming rich. Datang. Saya mau bantu Ustaz. Allah. Dan ngasihnya Pak, udah di atas $100.000. Allah. Insya Allah dah. Mudah-mudahan saya berdoa. Saya menulis buku ini mudah-mudahan manfaat. Ya, saudara muncul feel-nya di dalam semua aspek kehidupan saudara. Saudara muncul belief-nya. Dan kemudian saudara menjadi kaya lahir batin dunia akhirat. Ya, jangan sampai kemudian nggak bisa nyenengin istri, nggak bisa nyenengin orang tua, nggak bisa nyenengin anak, nggak bisa nyenengin suami, nggak bisa nyenengin mama papa, ayah ibu. Nggak bisa nyenengin tetangga. Kalau ente hidupnya makmur, hidupnya senang, kan tetangga bisa senang ya nggak? Kasih kacang hijau, tetangga ketawa ketiwi, kasih pisang. Ini ente gimana merenung, ngelamun, bengong. Insya Allah ya, dapatkan buku ini ya, dan cerahkan orang lain, bangun feel-nya orang lain, bangun belief-nya orang lain, dan bikin orang lain menjadi kaya seperti saudara mengalami insya Allah kekayaan itu, lahir batin dunia akhirat. Termasuk kekayaan amaliyah, ilahiyah, jalan ke masjid, sholat tua dan segala macamnya. Insya Allah mudah-mudahan saudara menjadi jalan perubahan. Bukan buat diri saudara saja, tapi buat dirinya orang lain, sekitar saudara. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.